Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa uthni alayhi al khaira kullah عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawiyah. Hari ini kita akan membahas hadis yang keempat, yang tema besarnya adalah penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Jadi hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, riwayat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior. Sebagian ulama, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa beliau adalah sahabat yang keenam yang masuk Islam. Dan beliau dikenal sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga punya julukan sahibu na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah orang yang selalu menjaga sendalnya Rasulullah. Jadi di mana Rasulullah meletakkan sendalnya, maka beliaulah yang akan menjaga sendal beliau, sendal Rasulullah. Dan beliau juga punya kedekatan dengan Rasulullah yang sangat dekat. Sampai-sampai Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika pertama kali datang ke Madinah, maka Abu Musa Al-Asy'ari mengira Abdullah bin Mas'ud salah satu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud seringkali bolak-balik masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Dan beliau secara fisik merupakan sahabat yang kurus ya. Bahkan Umar bin Khattab melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab tertawa. Tapi diingatkan oleh Rasulullah bahwa betis ini nanti akan masuk ke dalam surga. Sehingga Abdullah bin Mas'ud juga di antara sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah telah menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Jadi Rasulullah, apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang benar. Dan juga dibenarkan oleh apa? Oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengawali hadis ini dengan ucapan demikian, bahwa Rasulullah orang yang benar lagi dibenarkan? Karena hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini berkaitan dengan hal gaib. Berkaitan dengan hal gaib. Dua hal gaib. Yang pertama tentang proses penciptaan manusia di dalam janin. Ini kalau dalam konteks zaman itu merupakan hal gaib, Pak. Betul ya? Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat dalam janin dengan teknologi zaman sekarang.
Dengan adanya apa itu? USG ya, USG. Atau yang lebih detail lagi apa? Yang USG yang lebih detail lah, yang bisa sampai kelihatan bentuk mukanya dan seterusnya. 4D ya. Ya pokoknya ada teknologi yang luar biasa. Tapi dalam konteks zaman itu merupakan hal gaib. Orang kan nggak tahu Pak nanti anak ini laki perempuan zaman itu. Orang nggak tahu nanti anaknya ini bentuknya seperti apa, warna kulitnya seperti apa. Ketika lahir barulah nanti kelihatan anaknya seperti apa. Dan orang nggak tahu bagaimana proses pembentukan janin di dalam manusia, pembentukan manusia di dalam janinnya. Maka Abdullah bin Mas'ud sampaikan hal ini, as-sadiq al-masduq. Hal ghaib yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini berkaitan dengan takdir. Kita masuk kepada hadisnya. Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Apa artinya nutfah? Nutfah itu adalah air mani yang bercampur dengan sel telur atau ovum. Makanya Allah firmankan di dalam surat Al-Insan, min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu, dan seterusnya. Min nutfatin amsyajin. Jadi dari nutfah yang tercampur. Jadi ketika nutfah itu masuk ke dalam rahim, maka dia akan bertemu dengan sel telur. Atau ketika air mani itu masuk ke dalam rahim, maka dia akan bertemu dengan sel telur. Itu yang disebut dengan nutfah. 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Lalu ia akan menjadi 'alaqah. 'Alaqah secara bahasa artinya sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang menggantung, yaitu segumpal darah. Diterjemahkan seperti segumpal darah yang menggantung. Menggantung di mana? Menggantung di rahim ibu. Mithla dzalik, seperti itu pula, yaitu selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, lalu menjadi segumpal daging. Mithla dzalik, selama itu pula. Itu selama 40 hari. Thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh, lalu diutus kepada janin tersebut atau kepada mudghah tersebut al-malak, malaikat. Lalu malaikat akan meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Yang pertama, bi katbi rizqihi, akan dituliskan rizqinya. Yang kedua, wa ajalihi, akan dituliskan ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, akan dituliskan amalnya. Yang keempat, wa syaqiyun aw sa'id, akan dituliskan apakah dia menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang mengerjakan pekerjaan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun kitab catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, sehingga dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali hanya 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu dia mengerjakan pekerjaan ahli syurga. Fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam syurga. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang pertama akan membahas terkait dengan bagian pertama dari hadis ini, yaitu proses penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang proses penciptaan manusia ini paling tidak dalam 2 surat.
Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 5 atau 6 itu. Di halaman pertama, tengah ke bawah. Yang kedua dalam surat Al-Mu'minun. Setelah surat Al-Hajj ada surat Al-Mu'minun. Dimulai dari ayat 12 sampai 16. Allah ceritakan bagaimana proses penciptaan manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Oleh karena itu beliau disebut dengan As-Sadiq Al-Masduq. Karena yang beliau ucapkan itu benar dan dibenarkan oleh wahyu. Karena wahyu juga menyampaikan hal yang sama. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk kepada tafsir yang mainstream ya, atau tafsir kebanyakan para ulama, atau penjelasan kebanyakan para ulama terhadap hadis ini, bahwa roh itu akan ditiupkan oleh malaikat kepada janin ketika usianya sudah sampai 120 hari. Gitu Pak ya. Karena 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, dan 40 hari sebagai mudghah. 120 hari. Baru ditiupkan ruh. Baru ditiupkan ruh. Namun ada juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa roh itu ditiup setelah 42 hari. Setelah 42 hari. Sehingga proses penciptaan manusia dalam 3 bentuk ini, pertama nutfah, kedua alaqah, ketiga mudghah, itu terjadi dalam waktu 40 hari sampai 42 hari. Tentunya pendapat sebagian ulama ini bukan tanpa dasar atau bukan tanpa dalil. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim ya, riwayat sahabat Hudzaifah bin Asid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, roh itu yang maknanya roh itu akan ditiupkan setelah usia janin 42 hari. Gitu ya. Setelah usia janin 42 hari. Artinya dalam hal ini ada dua pendapat menurut para ulama. Hanya saja untuk memastikannya bisa saja nanti kita merujuk kepada ilmu kedokteran, Pak ya. Nah, kira-kira ilmu kedokteran ini mengamini pendapat yang mana? Mengamini pendapat bahwa alaqah 40 hari atau nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, atau yang mengamini 40 hari itu sudah terjadi 3 proses tersebut, 3 proses bentuknya dari mulai nutfah, alaqah atau mudghah. Ala kulli hal ini khilaf di antara para ulama. Tapi memang kebanyakan para ulama mengatakan setelah 120 hari baru ditiupkan ruh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nanti setelah ini baru atau dari sinilah ada pembahasan-pembahasan yang terkait dengan fikih, begitu ya. Terkait dengan fikih seperti bagaimana jika seseorang keguguran sebelum 120 hari, bagaimana jika seseorang keguguran setelah 120 hari, begitu ya. Kalau kegugurannya sebelum 120 hari lalu dia mengeluarkan darah, maka darahnya tidak dianggap darah nifas, tapi darah istihadah. Maka dia tetap salat, hanya saja setiap salat harus wudu. Tapi kalau kegugurannya setelah 120 hari dan mengeluarkan darah, maka darahnya dianggap darah nifas. Ya, berarti dia tidak boleh sholat, begitu ya. Tidak boleh puasa. Sampai kapan? Sampai darah nifasnya berhenti. Tidak boleh digauli juga oleh suaminya. Nah, pada kemaluannya. Kalau istihadah tadi, dia keguguran sebelum 120 hari, keguguran lalu mengeluarkan darah, maka darah istihadah. Ya, tidak dianggap darah nifas. Kalau istihadah maka dia sholat. Kalau kebetulan bulan Ramadan maka dia harus puasa. Dan suaminya boleh menggaulinya pada kemaluannya karena bukan darah nifas. Dan juga pembahasan-pembahasan lain terkait dengan menggugurkan janin, begitu ya. Kalau setelah 120 hari janin digugurkan, maka itu merupakan dosa besar dan bisa dianggap sebagai pencabutan nyawa tanpa hak. Tapi kalau digugurkan sebelum 120 hari, maka itu juga dosa, tapi tidak dianggap pembunuhan atau tidak dianggap pencabutan nyawa karena memang belum ada nyawanya. Walaupun memang dua-duanya tidak boleh aslinya. Hukum asalnya kalau sudah ada janin, walaupun belum sampai 120 hari, maka tidak boleh digugurkan kecuali ada alasan yang sangat darurat. Alasan sangat darurat ini dibuktikan dengan
pendapat para ahli, misalkan dokter. Dokter mengatakan, oh ini kalau tidak digugurkan bisa mengancam nyawa ibunya, harus memilih antara ibu atau anak dan seterusnya, maka itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalau tanpa alasan, hukum asalnya tidak boleh digugurkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah melanjutkan, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Ini yang disebut dengan takdir umri. Takdir umri, takdir dalam kehidupan manusia. Jadi pencatatan itu ada 4, Pak. Ada pencatatan umum yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama. Dan Allah sudah mencatatkan segala sesuatu yang Allah ciptakan atau yang Allah akan ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya Rasulullah sabdakan dalam hadisnya yang maknanya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Adalah pena. Tidak perlu kita bayangkan penanya bentuknya seperti apa gitu ya. Yang penting Allah ciptakan pena. Lalu Allah perintahkan dia untuk menulis. Maka pena bertanya kepada Allah, apa yang aku tulis? Maka Allah mengatakan, apa yang akan terjadi ila qiyamis sa'ah. Gitu ya, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi Allah sudah menakdirkan segala sesuatu yang akan terjadi di hari kiamat dengan detail, begitu ya, sampai daun gugur berguguran, sampai hal-hal yang sangat detail dan rinci itu di dalam Lauhul Mahfuz. Itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bukan sebelum Allah ciptakan manusia. Langit dan bumi kapan Allah ciptakan? Allah alam. Yang jelas Allah ciptakan langit dan bumi itu sebelum Allah ciptakan manusia. Gitu ya. Dan isi dalam Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang Allah kabarkan kepada malaikat, Allah kabarkan kepada nabi, kepada rasul, tapi tidak seluruhnya. Adapun yang mengetahui seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya takdir takdir awal gitu ya, pencatatan awal di Lauhul Mahfuz. Ada takdir umri, takdir yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang disebutkan dalam hadis ini. Itu apa yang dituliskan tadi, rizkinya, ajalnya, amalnya, lalu apakah dia bahagia atau tidak. Ini takdir umri. Para ulama mengatakan takdir umri bisa berubah. Adapun yang di Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Takdir umri bisa berubah. Hanya manusia nggak tahu apakah dia berubah atau tidak berubah. Kenapa? Karena manusia nggak tahu awalnya, nggak tahu ujungnya. Karena takdir asalnya yang di Lauhul Mahfuz itu hanya Allah yang tahu. Begitu ya. Hanya Allah yang tahu. Sehingga kalau ada hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, begitu ya. Doa bisa menolak takdir dan seterusnya, itu dasarnya sebenarnya Allah sudah tahu ujung sebuah perkara itu seperti apa. Hanya nanti pada prakteknya begitu ya, pada takdir umri itu bergantung kepada amal manusia, upaya manusia. Tapi Allah juga sudah tahu ujungnya seperti apa. Allah juga sudah tahu hamba ini nanti akan memilih jalan yang mana, akan memilih upaya seperti apa, akan berdoa kepada Allah atau tidak, gitu ya. Allah berikan pilihan-pilihan itu kepada hamba, walaupun Allah sudah tahu ujungnya seperti apa, tapi hamba nggak tahu, tapi kita nggak tahu. Maka kaidahnya dalam menjalani kehidupan ini kita cukup menjalankan pilihan yang terbaik. Ya kan? Nah, makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau semua sudah ditakdirkan oleh Allah, buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal? Rasulullah pada saat itu hanya menjawab, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya, apa yang Allah takdirkan untuknya. Nah, makna lainnya, kita nih nggak tahu takdir kita seperti apa, maka tugas kita hanya beramal. Nggak usah dipusingkan masalah takdir gitu ya. Gak usah pusing masalah takdir. Karena takdir itu yang kalau bagi manusia yang sudah terjadi itu namanya takdir. Kalau belum terjadi kita nggak tahu, maka tugas kita hanya mengerjakan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Gak usah pusing-pusing untuk masa depan. Gitu ya. Masa depan ya udah itu apa yang ada kita jalani yang terbaik. Lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu yang disinggung dalam hadis ini juga
yaitu terkait dengan akhir dari ujung gitu ya, atau akhir dari kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Jadi ada seseorang yang mengerjakan pekerjaan ahli surga, ya kan? Tapi ternyata atau sebelumnya dia mengerjakan pekerjaan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga sudah sangat dekat, ya kan? Hanya tinggal satu hasta, satu dhira'. Lalu catatan takdir mendahuluinya sehingga dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Ada juga yang sebaliknya, orang yang mengerjakan pekerjaan ahli neraka sampai jarak antara dia dengan neraka begitu dekat, tapi takdir mendahuluinya sehingga dia di akhir hayatnya mengerjakan pekerjaan ahli surga, lalu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memahami hadis ini atau potongan hadis ini? Mungkin ada pertanyaan yang mengganjal. Kalau begitu buat apa kita beramal kalau ujung-ujungnya kita ditakdirkan masuk neraka? Gitu ya. Buat apa kita beramal kalau di ujung-ujungnya ditakdirkan masuk neraka? Atau enak banget dong, ada orang yang mudanya senang-senang, foya-foya, mabok-mabok, berjudi, tapi kalau Allah takdirkan masuk surga, di akhir hayat dia juga akan tobat dan masuk surga. Mungkin itu ada pertanyaan demikian. Tapi untuk memahami satu hadis tidak bisa kita hanya merujuk kepada satu hadis. Harus kita gabungkan riwayat-riwayat yang ada sehingga bisa kita tarik kesimpulan. Nah, kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, di hadis yang sama ada kata-kata fima yabdulin nas. Jadi sesungguhnya, maknanya menjadi sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ahli surga yang tampak di hadapan manusia. Gitu ya. Nah, jadi dengan riwayat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada orang yang mengerjakan pekerjaan ahli surga tapi yang dicari bukan ridha Allah, tapi pandangan manusia. Ya, dia cari reputasi, cari nama baik supaya dilihat oleh orang itu dia orang soleh. Fima yabdulin nas, gitu ya. Nah, kalau ada orang yang seperti ini maka dia terancam su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang mengerjakan amal soleh bukan karena Allah, tapi supaya dilihat oleh manusia, maka ini terancam su'ul khatimah. Nanti di akhir hayatnya Allah akan bongkar. Gitu ya, Allah akan bongkar sehingga di akhir hayatnya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ahli neraka. Mungkin dulunya dia kelihatan soleh, kelihatan suka salat, kelihatan suka sedekah, berumrah berkali-kali, haji mungkin berkali-kali, ya kan? Kelihatan suka membantu. Tapi Allah yang tahu hati manusia. Kalau ternyata apa yang dia kerjakan selama itu bukan karena Allah, hanya mencari pandangan manusia kepadanya, hanya ingin dipuji oleh manusia, maka akhir hayatnya Allah angkat bongkar. Sehingga dia tidak kuat lagi untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan itu. Dia akan kembali kepada aslinya. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi para ulama juga menjelaskan tidak mungkin seseorang yang sudah beribadah kepada Allah sekian puluh tahun lalu Allah akhirnya jerumuskan dia ke dalam neraka. Itu tidak mungkin. Jadi kalau seseorang beribadah kepada Allah sekian puluh tahun ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah dan berusaha untuk beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu tidak mungkin dijerumuskan akhirnya ke dalam neraka, gitu ya. Jadi insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Lalu siapa yang Allah jerumuskan ke dalam neraka? Yang mengerjakan ibadah-ibadah itu bukan karena Allah. Jadi secara zahir di pandangan manusia dia orang soleh, tapi Allah ternyata tahu isi hatinya. Bagi Allah hatinya itu tidak baik karena bukan karena Allah. Maka Allah akhir hayatnya jerumuskan dia sehingga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ahli neraka. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini bahwa kita harus melatih ikhlas dalam setiap amal kita, karena tidak ikhlas ancamannya adalah su'ul khatimah. Kalau kita salat maka ikhlaskan hati karena Allah. Kalau kita sedekah maka ikhlaskan hati karena Allah. Ya, kalau kita beramal maka sebisa mungkin kita sembunyikan amal kita. Karena semakin kita sembunyikan amal kita, itu semakin jauh dari riya. Memang ada amal-amal yang tidak bisa kita sembunyikan, Pak. Salat berjamaah kan nggak mungkin kita sembunyikan. Namanya jemaah ditengok oleh orang. Apalagi haji, umrah, nggak mungkin kita sembunyikan. Orang tahu gitu ya. Nah,
Oke lah, yang tidak mungkin kita sembunyikan, kita latih diri kita untuk ikhlas. Tapi ada amal-amal yang bisa kita kerjakan dan tidak kita tampakkan kepada manusia. Gitu ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya, jika salah seorang dari kalian mampu untuk mengerjakan satu amalan yang dia sembunyikan, dia tidak ketahui kepada manusia, maka lakukanlah. Karena itu satu amalan yang jauh dari dia. Itu dia khususkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya bisa bantu orang. Dia mungkin rutin membantu orang, tidak disebutkan namanya. Dia bantu ke panti asuhan atau bantu kepada janda yang punya anak kesulitan ya. Dia beri lewat masjid misalkan, tapi tidak ada yang tahu gitu ya. Yang tahu mungkin hanya dia dan pengurus saja. Atau mungkin dia bisa salat malam, tidak ada yang tahu gitu ya, kecuali mungkin istrinya yang juga ikut salat malam. Atau amal-amal lainnya yang menjadi amal andalan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengalaman Pak. Jadi ada musalla dekat tempat tinggal saya di Depok. Jadi musalla ini operasionalnya itu ada yang menanggung gitu ya. Ada yang menanggung atau ada yang selalu berdonasi dalam jumlah yang besar dan banyak, sehingga musalla ini dalam operasional itu selalu lancar gitu ya. Selalu lancar. Dan selama ini enggak disebut namanya siapa, hanya disebut hamba Allah oleh panitia, oleh DKM ya, oleh pengurus masjid. Hanya disebutkan sumbangan dari hamba Allah dan seterusnya. Sampai ke suatu ketika penyumbang ini, ibu ini meninggal dunia. Ibu ini meninggal dunia, barulah ketua pengurus masjidnya mengumumkan gitu ya. Karena ibunya sudah meninggal, selama ini yang kita sebut hamba Allah yang menyumbangkan banyak harta ke masjid adalah ibu ini yang baru meninggal. Selama beliau hidup tidak mau disebutkan namanya. Sekarang karena sudah meninggal dan kalau disebutkan tidak akan mengganggu lagi keikhlasannya, maka disebutkan. Kan boleh kita menyebutkan amal baik orang yang sudah meninggal, boleh baik. Boleh, walaupun selama hidup minta dirahasiakan, tapi kalau sudah meninggal boleh kita sebutkan. Maka kita iri dengan orang-orang yang seperti ini, yang selama hidupnya bisa menyembunyikan amalnya. Dan insya Allah orang yang ikhlas dalam setiap amalnya, maka tidak akan Allah jerumuskan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga dari pembahasan hadis yang keempat ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan kita amalkan, dan semakin menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menumbuhkan kesadaran dalam hati kita bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka apapun yang Allah takdirkan kepada kita, cukup kita katakan kullu ma qadarallahu khair. Setiap yang Allah takdirkan untuk kita itu baik sudah. Jadi ada rasa taslim ya. Taslim itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup, sehingga tidak terlontar dari mulut kita kata-kata yang menunjukkan kekecewaan kepada Allah waliyadzubillah, atau bahkan mempertanyakan takdir Allah, atau bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita alami kita terima dengan hati yang legowo, yang lapang, sambil kita mengatakan kullu ma qadarallahu khair. Setiap Allah takdirkan untuk saya itu baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum tutup mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.